Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosir Fatulasana, NPM saya 1950200063. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan investasi di perbankan syariah. Yang pertama ada faktor-faktor. Faktor yang pertama ada aspek rentabilitas. Pada aspek ini, perbankan syariah harus memilah dan memilih proyek atau bidang sektor usaha yang menguntungkan terkait dengan pembiayaan investasi. Lalu faktor yang kedua ada likuiditas. Pada aspek likuiditas ini, bank syariah harus menyediakan dana untuk kepentingan nasabah lainnya. Tujuannya adalah jika pemilik dana membutuhkan dana pada suatu waktu, maka bank syariah dengan segera dapat memberikan dana yang dibutuhkan pemilik dana lainnya, sehingga pelemparan dana tetap disediakan dana yang diperkirakan dibutuhkan nasabah. Yang selanjutnya ada spreading risk. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa setiap langkah dalam bisnis selalu mengandung resiko. Maka dari itu, dalam pelemparan dana, selain mempertimbangkan aspek rentabilitas serta likuiditas, juga resiko-resiko terkait lainnya yang kapan saja bisa timbul, sehingga jika terjadi resiko pada proyek, maka perbankan syariah sedini mungkin dapat mengantisipasinya dan memiliki alternatif solution atau paling tidak dapat minimalisir dampak negatif akibat terburuknya. Lalu yang terakhir ada skala prioritas. Skala prioritas utama adalah sektor yang menghasilkan keuntungan terbesar dan risiko terkecil. Lalu skala prioritas yang kedua adalah kebijakan pemerintah atau otoriter moneter, yaitu pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program-program pemerintah. Lalu ada produk-produk dalam perbankan syariah. Yang satu ada tabungan atau deposito mudharabah. Adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai mudarib dan deposan sebagai syahibul mal. Produk yang selanjutnya adalah asuransi syariah. Adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabungan yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Yang selanjutnya ada tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah produk tabungan berjangka yang biasanya berdurasi 1 tahun ke atas, di mana orang tua akan menyetorkan dana setiap bulannya hingga jatuh tempo. Selain mendapatkan manfaat tabungan, orang tua yang dianggap tertanggung juga mendapatkan manfaat perlindungan asuransi jiwa. Nah, yang terakhir ada reksadana syariah. Adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Lalu yang selanjutnya ada sistem bagi hasil. Poin yang pertama ialah penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Poin yang kedua ialah besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Poin yang ketiga, tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Poin yang keempat adalah jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Lalu poin yang terakhir, tidak ada yang meragu keabsahan bagi hasil. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana Farizkia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan investasi. Namun, pertama-tama kita harus mengenal dulu pengertian investasi itu apa. Investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pengertian kebijakan investasi. Nah, pengertian kebijakan investasi itu adalah sebuah keputusan keuangan tentang aktiva mana yang harus dibeli oleh perusahaan. Nah, aktiva tersebut merupakan aktiva real. Selanjutnya ada tahap-tahap kebijakan investasi. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Dan yang kedua yaitu menentukan kebijakan investasi. Nah, menentukan kebijakan ini yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh setiap investor berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di mana semua dimulai dari penentuan keputusan alokasi aset yang punya distribusi dana
pada berbagai kelas aset yang tersedia seperti saham, obligasi, aset ataupun sekuritas luar negeri. Nah, kemudian dalam menentukan kebijakan ini, sebagai investor perlu memperhatikan batasan-batasan yang ada, di antaranya yaitu batasan yang dapat mempengaruhi kebijakan investasi seperti dana yang dimiliki ataupun porsi pendistribusian serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. Yang ketiga ada pemilihan strategi portofolio. Terdapat dua strategi portofolio yang dapat dipilih, di antaranya adalah strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif yaitu meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik estimasi secara aktif dalam mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Nah, kemudian strategi portofolio pasif adalah aktivitas investasi pada portofolio yang seiringnya dengan kinerja indeks pasar. Nah, artinya portofolio yang dilakukan hanya mengikuti indeks pasar yang ada gitu. Asumsi strategi portofolio pasif ini adalah semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Keempat, yang terakhir itu ada pemilihan aset. Nah, pemilihan aset yang dilakukan oleh para investor itu bertujuan untuk mendapatkan kombinasi portofolio yang terbaik dari setiap portofolio yang ada di pasar saham gitu. Dengan kata lain yaitu investor memilih portofolio yang menawarkan return tertinggi dengan tingkat resiko tertentu gitu. Atau sebaliknya, investor memilih portofolio yang menawarkan tingkat resiko terendah dengan tingkat pengembalian yang sebanding gitu atau lebih tinggi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Lurita, NPM 1950-265 dari kelas 19B, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah. Yang pertama yaitu biaya administrasi, merupakan biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak di bidang sosial atau nirlaba dalam bentuk pinjaman lunak tanpa pembagian hasil, melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi, untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal pengurusan, misalnya biaya material, notaris, biaya pinjaman proyek, dan lain-lain, maka kepada nasabah nirlaba tersebut dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Syarat-syarat biaya administrasi yaitu yang pertama, biaya administrasi harus didasarkan pada perhitungan real biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi.
Misalnya, biaya material, materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah atau survei, biaya komunikasi, dan lainnya. Yang kedua, prosentasi biaya administrasi hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang presentasi tersebut mencerminkan biaya real yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut. Selanjutnya, ada proses pembiayaan. Secara umum, proses pembiayaan di lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Yang pertama, proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas, yaitu nasabah mengisi formulir pembayaran dan melengkapi persyaratan permohonan pembayaran. Contoh persyaratan tersebut yaitu KTP, KK, surat nikah, fotokopi dokumen jaminan atau sertifikat, STNK, BPKB, dan lainnya. Bagian admin menerima dan memastikan kelengkapan dokumen dan berkas-berkas pembayaran untuk selanjutnya dicek SIP-nya. Jika ada dokumen yang kurang atau lainnya belum bisa diteruskan proses, maka dokumen disimpan atau dipending terlebih dahulu. Yang kedua ada pre-screening. Pre-screening ini didapat dari BI checking, lama usaha dan karakter nasabah, pengecekan SID. Untuk hasil pengecekan SID, jika hasil lancar maka bisa diteruskan prosesnya. Jika dilakukan klarifikasi kepada nasabah, penyebabnya bisa terjadi. Jika hanya kartu kredit masih bisa diteruskan asal ada bukti lunas. Yang ketiga ada verifikasi data. Setelah OAO terima berkas permohonan pembayaran, kemudian melakukan verifikasi. Tujuan verifikasi untuk meyakini kebenaran atau keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan guna analisis pembayaran. Tips lakukan verifikasi yaitu siapkan data pertanyaan. Yang kedua, checklist persyaratan administrasi. Yang ketiga, on the spot untuk cek langkah 1 dan 2 di atas. Yang ke langkah pengumpulan dan verifikasi data itu yang pertama, BI checking, yang kedua, cek perizinan usaha, yang ketiga, kunjungan ke lokasi usaha, yang keempat, konfirmasi pada relasi, yang kelima, periksa rekening koran atau tab 3 bulan terakhir, yang keenam, periksa lapangan keuangan, yang ketujuh, periksa kondisi jaminan. Tips mengenali ciri-ciri calon nasabah. Yang pertama, sikap positif, yaitu sederhana, konsisten, pertanyaan dijawab dengan baik dan logis, terlibat langsung dengan usahanya, dan apa adanya. Yang kedua yaitu keluarga, harmonis, beristri satu, lingkungan masyarakat bernilai baik. Yang ketiga, partner bisnis, dikenal baik oleh pengusaha sejenis. Yang keempat ada analisis pembiayaan. Langkah berikut yaitu melakukan analisa atau survei meliputi usaha, jaminan, tempat tinggal, dan membuat taksasi jaminan. Tujuan analisis pembayaran ini yaitu yang umum, pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Yang kedua ada khusus, yaitu menilai kelayakan usaha calon peminjam. Yang kedua, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembayaran. Yang ketiga, menghitung kebutuhan pembayaran yang layak. Pendekatan analisis pembiayaan. Yang pertama ada pendekatan jaminan, yaitu memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan. Yang kedua, pendekatan karakter, yaitu mencermati sungguh-sungguh karakter nasabah. Yang ketiga, pendekatan kemampuan pelunasan, yaitu menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Yang keempat, pendekatan dengan studi kelayakan, yaitu memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan nasabah. Yang kelima, pendekatan fungsi-fungsi bank untuk memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan atau mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan yang disalurkan. Prinsip analisis pembiayaan, yaitu rumus 5C. Yang pertama ada karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat kolarat, yang kelima conditional. Yang pertama itu karakter itu meliputi sikap, kebiasaan, kejujuran, yaitu kemauan untuk membayar. Yang kedua, capacity, kemampuan nasabah, jalanan usaha, dan kembalikan pembayaran. Yang ketiga, kapital, yaitu modal yang diperlukan nasabah. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan. Dan yang terakhir, conditional, keadaan usaha atau nasabah, prospek atau tidak. Jenis analisa yaitu bisnis, kualitatif, dan kuantitatif atau keuangan. Analisa bisnis hasilnya dituangkan dalam eksekutif sumari pada usulan pembayaran untuk pertimbangan komite pembayaran. Yang pertama aspek umum, yang kedua aspek legalitas, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek pemasaran, yang kelima aspek teknis dan produksi. Analisa keuangan atau kuantitatif. Analisa laporan keuangan. Yang pertama laporan keuangan, yang kedua rasio keuangan, yang ketiga analisa rekonsiliasi, yang keempat analisa pernyataan pengadaan kas. Selanjutnya ada analisa rasio keuangan. Yang pertama rasio pertumbuhan, yang kedua rasio dua operasional, yang ketiga rasio likuiditas. Proses analisa dilakukan dengan cara vertikal, yaitu rasio-rasio dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, dan horizontal dibandingkan sebelum beberapa tahun dengan perusahaan tersebut. Yang keenam ada proses persetujuan dan pencairan. Setelah komite pembayaran menyetujui, kemudahan berkas tersebut diserahkan ke admin pembayaran. Segera konfirmasi ke customer service dengan memberikan fotokopi KTP nasabah untuk dibuatkan rekening tabungan. Kemudian orang tersebut membuat memo internal untuk pengajuan penyimpanan dana yang ditandatangani direktur operasional, dan kemudian memo tersebut diserahkan kepada operasional. Berkas dari bagian admin lalu diserahkan ke bagian legal untuk dibuatkan akad. Setelah akad selesai, berkas diserahkan kepada marketing untuk proses upload di sistem. Setelah itu, pengakatan nasabah bisa diambil dana di kasir. Selanjutnya ada proses rekomendasi dan usulan. Jika permohonan nasabah tersebut layak untuk diberi fasilitas pembiayaan, maka account office langsung membuatkan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan. Yang terakhir 7, pengawasan dan maintenance pembiayaan, yaitu
Monitoring penggunaan dana apakah benar sesuai peruntukan pada saat pengajuan dilakukan baik terhadap nasabah yang akan jatuh tempo maupun yang lewat jatuh tempo. Beberapa hari sebelum jatuh tempo angsuran diingatkan via telepon bahwa angsurannya akan jatuh tempo. Jika terdapat tunggakan lebih dari 60 hari atau 2 bulan, maka penanganan dilimpahkan ke bagian remedial dengan menggunakan memo internal yang berisi tentang laporan atau kondisi terakhir penanganan nasabah. Itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Kurniawan, NPM 9502056. Sini saya akan memaparkan mengenai isi dari magazin yang telah saya buat, itu tentang kolektibilitas investasi. Yang pertama ada definisi dari kolektibilitas. Kolektibilitas merupakan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang telah ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Yang kedua ada definisi dari investasi. Investasi merupakan aktivitas bank untuk menggunakan dana yang dimilikinya membeli harta tetap yang mempunyai nilai jangka panjang dan untuk membeli surat berharga jangka panjang itu dalam kurun waktu 1-10 tahun. Selanjutnya, ada pertimbangan bank syariah terkait kolektibilitas investasi. Yang pertama, ada penentuan kualitas investasi, yaitu meliputi yang pertama ada prospek usaha, yang kedua ada kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah, yang ketiga ada kemampuan membayar. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu kelengkapan dokumen terkait dengan investasi, yaitu dalam bentuk aktiva produktif, dan ini pun harus diperhatikan. Yang ketiga ada penilaian, yaitu kualitas aktiva produktif wajib dinilai secara bulanan. Dengan demikian, dengan memperhatikan kolektibilitas investasi pada sebuah usaha, maka perbankan syariah mampu menekan terjadinya wan prestasi terhadap nasabah investasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.